Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Desi Ratna Dolenti Dias dengan NIM 01-2019-0078. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau biasa dikenal dengan IAKN dengan program studi pendidikan agama Kristen kelas C semester 4. Dalam kesempatan ini saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas mata kuliah sosiologi saya, yaitu tugas UAS. Dalam pembuatan video ini saya mengambil sebuah materi yang berjudul unsur positif dan negatif guru dan anak didik. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang latar belakangnya, mengapa judul tersebut saya pilih. Lalu kita akan masuk pada pembahasan dan apa relevansi dengan pendidikan PAK. Yang pertama, kita akan mulai dengan latar belakang. Dalam kehidupan manusia, pendidikan ini sangat penting dalam mencapai taraf hidup yang mulia. Karena dengan mencapai pendidikan yang tinggi, manusia akan dihormati, disegani, dan dijunjung tinggi martabatnya di masyarakat. Jadi dikatakan sebagai seorang pendidik adalah bahwa setiap usaha mempengaruhi dan memberi bantuan kepada anak tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat membantu anak agar cukup cakap dalam melaksanakan tugas kehidupannya sendiri. Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jiwa peserta didik, karena sikap seorang guru tidak hanya dilihat sewaktu mengajar saja, akan tetapi juga dilihat tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didiknya. Sedangkan sebagai seorang siswa, dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa memang dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa kita sebut dengan disiplin siswa. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sekolah sendiri adalah tempat didikan bagi anak-anak. Tujuan dan peran dari sekolah adalah mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan bangsa. Alasan saya dalam memilih judul ini adalah baik kita sebagai guru dan siswa, kita dapat mengetahui unsur-unsur positif dan negatif yang ada. Jadi kita sebagai siswa atau guru, kita jangan lebih menonjolkan sikap unsur yang negatif, tetapi kita harus lebih menonjolkan unsur yang positif. Kita akan masuk dalam pembahasan pendapat para tokoh mengenai guru dan siswa. Yang pertama, guru. Pengertian guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, dan memberi penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Secara etimologi, kata guru berasal dari bahasa Indonesia yang diartikan orang yang mengajar atau pengajar, pendidik, dan ahli didik. Dalam bahasa Jawa, sering kita mendengar kata guru diistilahkan dengan digugu dan ditiru. Kata digugu berarti diikuti nasihatnya, sedangkan ditiru diartikan dengan diteladani tindakannya. Sementara itu dalam bahasa Inggris, kata guru antara lain teacher atau mengajar, pengajar, tutor atau guru privat yang mengajar di rumah, edukator atau pendidik, ahli didik, dan lecturer atau pemberi kuliah atau penceramah. Sedangkan menurut Power Wadarminta, guru merupakan orang yang kerjanya mengajar. Menurut Sakya Darajat, guru merupakan pendidik profesional karena guru
telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Sedangkan menurut Nur Jamaluddin, guru merupakan pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan dan bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Sedangkan menurut Tri Al-Maka, pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya. Sedangkan pengertian menurut anak didik, secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Menurut Sarwono, siswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siswa merupakan murid terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah pelajar. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas dirinya dengan melalui proses pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Abu Ahmadi, siswa ialah orang yang belum dewasa yang membutuhkan usaha, bantuan bimbingan dari orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik, dan sebagai salah satu masyarakat, serta sebagai suatu pribadi atau individu. Definisi tersebut memberi arti bahwa anak didik merupakan anak yang belum dewasa, yang memerlukan orang lain untuk menjadi dewasa. Unsur negatif dan positif guru. Unsur negatif guru yang pertama yaitu egois. Egois termasuk sifat negatif yang perlu dihindari oleh seorang guru. Guru yang memiliki sifat keangkuhan yang tinggi pasti tidak disegani oleh siswa maupun rekan sejawat. Yang kedua adalah gila hormat. Guru yang gila hormat sangat mudah merasa tersinggung oleh perlakuan siswanya maupun rekan sejawatnya. Ia sering merasa kecewa lantaran tidak dihormati oleh siswa, bahkan merasa lebih unggul dari yang lainnya. Jika ada rekan guru yang lebih muda, energik, atau kreatif, ia sering merasa tidak dihormati karena telah puluhan tahun mengajar. Yang ketiga adalah rendah diri. Rendah diri dalam hal ini merasa kemampuannya rendah dalam melaksanakan tugas keguruannya. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru merasa kurang percaya diri akan penampilannya, merasa tidak dihargai oleh siswa. Dalam kehidupan sosial, guru merasa terpukul jiwanya karena memiliki kekurangan secara materi. Yang keempat adalah syakwa sangka. Perasaan syakwa sangka adalah perasaan menaruh curiga kepada diri sendiri, siswa maupun rekan sejawat. Yang kelima adalah mudah kecewa dan marah. Sikap mudah marah dan kecewa terhadap siswa dan orang-orang di sekitarnya merupakan indikasi ketidakikhlasan dalam melaksanakan tugasnya, tidak mencintai tugas maupun anak didiknya, lupa kalau yang dihadapi adalah siswa yang sedang berkembang secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dan tidak langsung, beberapa contoh kebiasaan buruk yang sering dilakukan guru-guru hampir di banyak sekolah, yaitu kinerjanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Yang kedua, tidak mau melakukan perubahan positif. Yang ketiga,
tidak suka melihat teman sesama guru berprestasi dan maju. Unsur positif guru yang pertama yaitu sikap berpakaian. Sebaiknya seorang guru berpakaian hendaknya sopan, sederhana, tetapi terpelihara. Jangan bercelana Napoleon atau bergaun Yosenche di muka kelas. Tak usah berpakaian yang gemerlapan atau dari bahan yang sangat mahal. Yang kedua adalah sikap di muka kelas. Sering suasana kelas dipengaruhi oleh sikap guru di muka kelas. Kelas menjadi gaduh kalau guru ragu-ragu dan kelas menjadi tenang kalau guru bersikap tegas dan bijaksana. Bagi seorang guru, kita harus berani memandang tiap-tiap murid matanya. Yang kedua, jangan bersikap putus asa. Usahakanlah murid-murid bekerja sendiri. Jangan mengajak murid-murid untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ciptakan suasana kelas yang baik. Jangan memberi hukuman badan. Yang ketiga, sikap sabar. Sering guru merasa bahwa ia telah mengajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Asas-asas didaktik telah dipraktikkan. Ia mengajar dengan penuh kegembiraan dan entusiasme, namun demikian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Guru selalu kecewa dan kekecewaan yang terus-menerus dapat menjadikan guru mudah putus asa. Karena itu, harap sabar, karena hasil pengajaran dan pendidikan kita tidak selalu segera kelihatan oleh kita. Anak-anak tidak selalu segera mengerti akan maksud kita dan mengindahkan keinginan kita. Selanjutnya yaitu sikap yang mengejek murid. Guru yang kecewa mudah berbuat hal-hal yang tidak baik, umpamanya mengejek, mencela, mengeluarkan kata-kata yang kasar yang dapat mematahkan semangat belajar murid. Yang selanjutnya adalah sikap yang lekas marah. Banyak hal yang dapat mengecewakan guru, umpamanya murid yang tidak sopan, yang tolol, yang selalu gaduh, yang kotor, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah sikap yang memberi hukuman badan. Menurut peraturan sekolah, guru dilarang memberi hukuman badan, umpamanya memukul, menendang, melempar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sikap yang banyak memberi larangan. Guru yang banyak mengadakan larangan membuktikan bahwa perintah-perintahnya tidak dituruti oleh murid-muridnya. Dan itu membuktikan bahwa tidak ada ketertiban. Guru yang baik jarang melarang sebab biasanya perintahnya dituruti. Larangan yang banyak dapat menimbulkan kemungkinan besar untuk melanggar peraturan tanpa disadari oleh murid-murid. Larangan biasanya merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi murid, karena itu jangan banyak melarang. Selanjutnya adalah bersikap jujur dan adil. Murid-murid akan merasa mengerti apakah guru itu bertindak adil dan jujur. Mereka lekas melihat bahwa guru memperlakukan mereka tidak sama. Selanjutnya adalah sikap guru yang bertanggung jawab. Dalam pendidikan, hendaknya seorang guru harus dapat bertanggung jawab demi masa perkembangan anak didiknya. Bila seorang guru tidak mempunyai rasa tanggung jawab, maka banyak pengaruhnya pada anak didik itu. Karena dengan tidak adanya rasa tanggung jawab dari guru, maka anak didik itu akan berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam pendidikan. Dengan tidak adanya rasa tanggung jawab dari seorang guru, maka tidak mustahil bila tujuan pendidikan yang akan dicapai akan tercapai. Apa yang diharapkan oleh guru itu sendiri maupun oleh orang tua, sekolah, dan negara. Kita akan masuk pada unsur negatif dan positif anak didik. Unsur positif, ada beberapa karakteristik pembelajar yang diinginkan tumbuh pada peserta didik. Adalah yang pertama, pembelajar yang baik tak mudah menyerah atau memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Hal pertama yang membedakan peserta didik yang sukses adalah bahwa mereka sangat rajin. Ketika mereka menemukan kesulitan dan hambatan dalam belajar, mereka tidak mudah pantang, menyerah, dan berhenti belajar. Mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk belajar sesuatu. Saat belajar, peserta didik yang sukses selalu melakukan membaca, menulis, analisis, mengelaborasi,
mengevaluasi informasi yang ditemukan, mengkomunikasikannya dengan orang lain. Yang kedua adalah pembelajar yang baik mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Modal utama pembelajar yang baik adalah rasa ingin tahu. Dan modal ini akan semakin besar ketika apa yang sedang mereka pelajari sangat diminati. Itulah sebabnya seorang pembelajar bisa tenggelam dalam aktivitas belajarnya untuk memenuhi kebutuhan akan rasa ingin tahu yang harus dipuaskan. Penting bagi guru untuk mengemas suatu pembelajaran sehingga membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik sehingga muncul minat untuk belajarnya. Yang ketiga adalah pembelajar yang baik sadar betul bahwa seringkali belajar itu membosankan. Ada banyak deretan aktivitas lain saat ini yang jauh lebih mengasyikkan daripada belajar. Misalnya nonton TV. Seseorang dapat menghabiskan berjam-jam di depan televisi karena begitu menariknya acara-acara dari berbagai channel di TV. Yang keempat adalah pembelajar yang baik membangun pengetahuannya sendiri. Seorang guru tidak hanya akan berhasil memberikan pemahaman tentang suatu materi ajar kepada peserta didiknya jika peserta didik itu tidak berusaha untuk memahaminya. Perlu adanya kesadaran untuk ini. Pemahaman hanya tidak dibangun oleh peserta didik itu sendiri. Mereka membangun struktur pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu dengan dasar tumpukan pengetahuan yang telah mereka miliki. Jika perlu, mereka akan membongkar dan menggantinya dengan pengetahuan dan informasi baru jika dirasakan pengetahuan lama yang dimiliki tidak cocok. Mereka juga dapat memperkuat dan memperluas pemahaman pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Yang kelima, pembelajar yang baik tak pernah berhenti bertanya. Belajar itu seperti sebuah rentetan yang tak pernah berhenti. Ketika seorang pembelajar memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu, maka mereka akan merumuskan sebuah pertanyaan untuk mereka jawab. Ketika mereka telah dapat menjawab pertanyaan itu, maka secara otomatis akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru di sekitar pemahaman baru yang telah mereka miliki tersebut. Yang keenam adalah peserta didik yang baik berbagi apa yang telah mereka pelajari. Salah satu ciri pembelajar yang baik adalah mereka mampu mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan ini sebuah kebutuhan lainnya yang mereka harus puaskan. Karena itu, seorang pembelajar yang baik setelah menguasai dan memahami akan sesuatu hal atau materi pelajaran, maka mereka dapat menjelaskannya kepada orang lain dengan bahasa mereka sendiri. Yang ketujuh adalah pembelajar yang baik takut gagal, tetapi mereka dapat memanfaatkan rasa takut ini. Di situ yaitu pada saat mereka takut gagal, namun mereka akan berusaha untuk melakukan hal tersebut karena dengan adanya kegagalan mereka akan maju dan menjadikan kegagalan itu sebuah motivasi untuk langkah yang selanjutnya. Unsur negatif anak didik yang pertama yaitu faktor penyebab perilaku negatif siswa. Yang pertama, faktor keluarga. Kurangnya perhatian orang tua. Seringkali orang tua yang sibuk bekerja sehingga siswa tidak dapat perhatian dan pengawasan yang lebih. Karena sama-sama sibuk bekerja, siswa menjadi kurang terurus dan terabaikan. Yang kedua adalah perceraian orang tua. Masalah yang ada dalam keluarga bisa jadi penyebab siswa mempunyai perilaku negatif. Siswa mencari kesenangan sehingga melampiaskan kepada temannya. Dampak perceraian dari orang tua bisa mengakibatkan siswa menjadi stres dan hasil belajar menjadi turun. Yang ketiga adalah ekonomi. Faktor dari ekonomi yang kurang bisa mempengaruhi siswa mempunyai perilaku negatif. Orang tua yang sibuk bekerja dan sering terjadi cekcok keluarga karena kebutuhan ekonominya kurang, sehingga kebutuhan siswa tidak bisa terpenuhi. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau pergaulan. Perilaku negatif timbul karena faktor lingkungan atau pergaulan yang wujudnya sebagai berikut. Yang pertama adalah berteman dengan yang lebih dewasa. Yang kedua, kondisi lingkungan.
Yang ketiga adalah adanya teman yang mengajak bermain. Warkop sehingga pergaulan siswa mengikuti pergaulan orang dewasa. Contoh hal kecil yaitu berkata kotor yang sering diucapkan. Faktor individu. Perilaku negatif siswa dari dalam diri sendiri, diantaranya orang tua sudah mengarahkan dan membimbing siswa tersebut dan mendapatkan perhatian dengan baik, tetapi respon siswa malah menunjukkan sikap sebaliknya. Yang kedua adalah tingkat kecerdasan yang berbeda. Seringkali siswa tidak bisa menyesuaikan atau tertinggal dalam pelajaran sehingga siswa mencari perhatian dari guru. Yang ketiga adalah siswa tidak bisa mengendalikan emosinya. Bentuk-bentuk perilaku negatif siswa yang pertama itu mengganggu, membuli, emosional, provokator, berkelahi, membolos, berbicara kotor, ramai pada saat jam pelajaran, tidak mematuhi tata tertib, dan sering keluar masuk kelas. Jadi, saran saya pada unsur negatif dan positif guru dan anak didik yaitu sebagai seorang guru, pada saat mengajar tidak boleh membawa masalah keluarga dalam ruangan kelas, dan seorang guru harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan dan menghindarinya, dan sebagai seorang siswa pun harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk dan mentaati tata tertib yang berlaku. Peran seorang guru adalah mendidik atau memfasilitasi peserta didik mencapai kedewasaan, mengajar atau memfasilitasi peserta didik menguasai bahan ajar, dan membimbing atau memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi sehingga mencapai kemandirian. Sedangkan peran seorang siswa adalah untuk belajar, mengumpulkan pengetahuan, dan penanaman konsep atau penanaman kecekatan dan pembentukan sikap serta perbuatan. Relevansi unsur positif dan negatif guru dan anak didik yaitu pendidikan menyangkut seluruh unsur pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu aspek fisik, psikologis, intelektual, sosial, serta mental, spiritual. Oleh sebab itu, maka proses belajar dan mengajar yang dilakukan di sekolah harus mampu memberikan kontribusi pada perkembangan dan pertumbuhan manusia. Atas dasar itu, sekolah-sekolah melaksanakan pendidikan agama Kristen. Demikian materi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.